Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Syukur kita kepada Allah, nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan kita dalam suasana yang indah, suasana di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki dan waktu yang kita persembahkan kepada Allah menghadirkan pahala yang besar dan lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat yang tabi'in serta tabi'in. Mohon maaf sebelumnya agak terganggu suaranya nih. Ya, karena biasa dari cowok panggilan dipanggil kemana-mana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Maha Baik. Saking maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, setiap surat Allah mencantumkan sifat pengasih dan penyayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu surat yang tidak tercantumkan, yaitu surat At-Taubah. Ini menandakan bahwa seluruh aktivitas kehidupan dan ajaran yang Allah berikan lewat Rasulnya memiliki kasih sayang yang sangat banyak sekali kepada kita. Bukti yang sangat sederhana saja ketika kita mentadaburi surat Al-Baqarah 183 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rupanya di dalam satu ayat itu Allah hendak mengajarkan kita kesolehan. Kesolehan itu ada pada iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kesolehan itu adalah kutiba alaikumusiyam. Cepat merespon kewajiban. Cepat merespon kewajiban. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti halnya orang-orang terdahulu melakukan siyam. Artinya jangan berhenti belajar sejarah. Jangan berhenti belajar sejarah, karena masa lampau memiliki sejarah yang sangat indah. Dan yang keempat, kesolehan itu adalah la'allakum tattaqun. Bekal yang paling besar menghadap Allah adalah bekal takwa. Ini yang kita akan kupas di kesempatan berbahagia ini. Semoga tidak sampai subuh. Amin. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa Allah menyapa hambanya untuk berpuasa dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Karena panggilan iman itu adalah panggilan yang menyejukkan. Panggilan iman itu adalah panggilan yang mendekatkan dalam keringanan, nikmat, senang, bahagia, dan ringan langkah kaki. Dahulu pernah kita menyatakan rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat di masjid. Betul Pak? Ini kenapa ada yang duduk banget? Iya, ada yang kerasa banget ya. Rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat di masjid. Ibu punya Al-Quran, beli di book fair kemarin. Bahkan ada yang lulus, ada yang mahal. Banyak kita punya Quran 2, 3, bahkan kolektor Quran. Enggak menjamin baca Quran. Betul ya? Rumah besar tidak menjamin penghuninya haji umrah. Uang berisi dompet, dompet berisi uang, enggak menjamin sedekah. Enggak. Yang menjamin itu adalah iman. Maka iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi. Iman itu adalah pengakuan di dalam hati, ya. Lalu diucapkan dengan lisan, kemudian disempurnakan dengan gerakan. Maka Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
Allah mewajibkan untuk berpuasa adalah orang beriman, bukan ya ayuhan nas, bukan manusia. Kalau seluruh manusia nyaris nggak bisa. Contoh sederhana, di pertigaan lampu merah ada preman. Lihat, lengkapkah puasanya? Enggak. Jadi, ada nggak buat preman yang puasanya full? Alhamdulillah Allah. Orang kini jadi preman puasa all ya Allah. Ada nggak? Jarang. Bahkan mohon maaf ya, sambil parkirin ya, preman pertigaan lampu merah, rit dapat uang gopek 1.000 rupiah. Mohon maaf, sambil merokok dia. Mohon maaf sambil megang minuman dia. Pada tengah hari bulan Ramadan. Lihat Bapak Ibu, kalau ada orang yang tengah hari bulan Ramadan terang-terangan bermaksiat, Rasul pernah mengatakan, al-mutajahir bi ma'siyati rabbi ghairu mu'afin yaumil qiyamah. Orang yang terang-terangan maksiat tidak akan mendapatkan ampunan kelak di hari kiamat. Ya. Terima kasih Pak. Jazakallah. Ini kalau kita punya teman yang baik seperti ini, jangan dikubur sebelum meninggal dunia. Sepakat Bu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara kita maaf, mengapa dia tidak berpuasa siang hari? Padahal fisiknya bagus. Beda dengan anak kita yang usia 6 tahun, 7 tahun. Kita lagi puasa, betul? Ya walaupun puasanya begitulah puasa anak. Habis sholat subuh langsung nanya sama mamanya, mama berapa jam lagi buka puasa? Luar biasa itu. Baru pulang sholat subuh nanya kapan buka puasa. Nanti jam 9 udah buka kancing baju berbahan di ubin gitu. Jam 11 buka-buka pintu kulkas terus gitu. Puasa anak-anak. Ya. Nanti jam 2 udah kemus. Jam 3 sore nih ke musola, masya Allah. Jalannya udah pegang tembok terus. Tiap 3 meter meludah, 3 meter meludah. Mantap banget puasanya ya Allah. Ya uminya enggak ya Allah, anakku mati dah mati. Pertanyaan sederhana, mengapa anak kita 7 tahun full? Bahasa betulnya pol puasanya, betul nggak? Pol puasanya 30 hari, kenapa? Fisiknya lemah, usia 7 tahun, kenapa? Abi uminya beriman. Imanlah yang mengikut sertakan mereka. Sampai-sampai kita bangunkan sahur dia. Betul Pak ya? Ini dikatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Itu iman itulah yang bisa membuncah. Ya, iman itulah yang menggerakkan. Maka iman inilah yang menjadikan kita tentram, nyaman. Masya Allah. Iman itulah yang menggerakkan kita naik tangga nih, pelan-pelan. Betul? Ya. Dan iman itulah yang menggeser dikit-dikit kue terus. Ya. Alhamdulillah. Ada yang sudah habis satu. Ini subhanallah. Maka lihat, saya ingin bicara tentang iman dahulu. Kalau kita mencari rezeki, siapapun orangnya, Allah akan memberikan rezeki setiap hamba-hambanya. Tidak peduli kafirkah, mukminkah, munafikkah, ateiskah, tetap mendapat rezeki. Dalilnya Al-Baqarah 169. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya, kata Allah. Kulu, makanlah. Makanlah ini adalah majaz. Allah meminjam bahasa yang lembut. Seakan-akan Allah mengatakan kerjalah, tapi bahasa mengatakan makanlah. Seperti halnya Anda keluar ke teman-teman ngapain? Cari sesuatu nasi, betul ya? Pada hakikatnya kerjalah. Kulu mimma fil ardi, kerjalah ya di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib. Siapakah dia? Orang beriman sekalipun kalau makan yang tidak halal dia masuk penjara. Betul. Siapakah dia? Sampai pun dia ateis, kalau dia tidak makan yang thayyib dia penyakitan. Maka Allah mengatakan halal dan thayyib.
Namun uniknya ayat tersebut mengatakan bahwa seluruh manusia tidak terlepas dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Bapak yang dirahmati Allah, di Mesir itu ada cerita, ada orang yang nantang Allah. Kalau saya nggak kerja, diem aja, dapat rezeki nggak kira-kira? Ya, dapat rezeki nggak kira-kira? Sehari di masjid ada podium mimbarnya dari tangga naik ke atas, itu di bawahnya ada ruangan kecil, ada bilik-biliknya. Jadi dia tinggal di situ, tidurnya, istirahatnya, kecuali itu sholat di situ. Makan minum tidak. Dia ingin mencoba ada nggak yang ngasih rezeki dia. Hari pertama betul-betul nggak makan nggak minum. Hari kedua betul-betul nggak makan nggak minum. Hari ketiga pas di masjid itu ada acara buka puasa bersama. Masyarakat diundang untuk makan bersama di situ. Buka puasa makan bersama. Makanannya nasi kebuli. Masya Allah, dia keluar tuh dari bawah mimbar, melihatin aja. Orang-orang pada makan dia melihatin aja. Dia hanya mengatakan, ya Allah, mana yang ngasih rezeki kepada aku? Aku lihatin mereka gak ada yang peduli sama sekali. Betul-betul Masya Allah, itu nasi kebuli habis dimakan semuanya. Ada satu nampan kebuli besar, satu nampan itu dibawa oleh ketua DKM. Keliling ketua DKM nawarkan lagi, ayo siapa yang belum, ayo siapa yang belum. Dia udah gak kuat nih emosinya, ya Allah, habis dah, habis. Terus bagaimana? Masya Allah, itu nasi kebuli mau dibawa keluar, pas lewat pintu pintu samping, lewat depan dia, ini si anak muda mengatakan, gitu lah kira-kira. Dengan 3 kali berhenti ketua DKM, ente udah gelek, nih ditaruh satu nampan kebuli habis. Dia mengatakan, ya Allah, emang kudu bergerak ya Allah, begitulah kira-kira. Ya Allah, emang kudu bergerak. Bergeraknya apa? Mendalam. Sampai mana ya Allah? Hanya mendalam 3 kali dapat senampan kebuli ya Allah. Ya, hanya mendalam senampan kebuli. Artinya Bapak Ibu, nggak mungkin insya Allah itu datang begitu saja. Harus ada gerakan. Harus ada gerakan. Maka ulama mengatakan al-harakah betul tidak? Bergerak itu berkah. Ini kayak teman kita nih ngambil makanan mangga. Kita bergerak dulu ini. Pelan-pelan buka sepatu dulu. Nanti kalau nggak kelihatan ngambil begitu. Al-harakah barokah. Kembali ada beberapa tahapan Allah ngasih rezeki. Kalau ngasih rezeki semuanya dapat. Mukmin, munafik, kafir, dia mendapat rezekinya. Semakin banyak bergeraknya orang kafir mendapat rezekinya. Cuma beda nanti berkahnya di mana. Nah, ini kita akan bahas. Iya. Kalau secara umum rezeki semuanya dapat. Al-Baqarah 129. Kalau mendapatkan rezeki yang lebih enak lagi, kata Allah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik-baik. Allah sayang dengan hamba yang beriman. Allah katakan yang baik-baik aja. Makanlah yang baik-baik, apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Artinya apa? Kalau kita punya iman, rezekinya Allah sudah siapkan. Kalau kita punya iman, Allah buka tuh pintu-pintunya. Kadang kita nggak harus telepon teman kita yang telepon kita, SMS, WA, datang ke rumah, obrolan penting deh. Masya Allah, baru selesai PHK, teman aja kerja. Mengapa? Dia menganggap tadinya mati sebentar. Rezeki sudah Allah atur. Ayah di PHK sudah takdir Allah. Kalau kita yakin dengan Allah ada rezekinya, betul suaminya dipanggil oleh temannya untuk berangkat ke Bogor, ke Bandung, dan kerja di Bandung. Luar biasa, Pak. Masya Allah, luar biasa itu. Mengapa?
Karena dia katakan kepada istrinya, bismillah, Umi, jangan takut, jangan takut. Ayah sekarang di PHK, tenang aja, ada aja rezekinya nanti. Luar biasa. Ketika kita mengatakan bismillah, jangan takut, itu bagian daripada iman. Seperti halnya ayah kita saat kita nangis minta mengatakan, gimana mau kuliah nih, gimana mau sekolah, apa jawab ayah kita? Bismillah sayang. Betul tidak? Itu kalimat bismillah sayang, al-yaqin billah, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau tidak salah pernah cerita nih, ya udah azan ya. Padahal hanya udah azan pada jam subuh luar biasa. Padahal kedengaran azan banyak. Baik, jadi ada seorang bapak, anaknya SMP, lulus SMP, excellent. Tapi karena miskin, si bapak ditodong oleh ayahnya. Gimana adik sekolah enggak? Dia adik sekolah. Apa kata adik? Anak kata ayah, bismillah sayang. Emang kapan pendaftarannya? 2 hari lagi, besok sama lusa. Kalau ngerti bapaknya masuk. Kenapa? Karena bapaknya kuli bangunan, itu pun kenek. Kenek berapa biasanya? 80, 90 kenek sehari, harian. Tapi si bapak mengatakan, udah bapak saya, bismillah. Adik banyakin dekat sama Allah ya, nanti ada ikhtiar. Itu yang dikatakan al-yaqin billah. Katakan itu kepada kita, bismillah sayang. Luar biasa. Mau umrah mau haji, bismillah. Itu al-yaqin, ihdharul yaqin, menghadirkan keyakinan kita kepada Allah. Bukti ada, bukti yang real ada. Nenek-nenek bisa loncat 2 meter bro, yakin dia. Setelah dikejar anjing, luar biasa. Ya, daripada habis digigit mendingan loncat, betul tidak? Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, kita tuntaskan ceritanya. Bagaimana si bapak? Si bapak tahajud, sholat subuh, lalu pulang dari masjid, dia lihat punya motor. Motornya motor jadul. Aduh, ini motor, ini aja dah kali ya Allah. Dia bilang sama istrinya, Bu, untuk sekolah anak agak susah, mungkin motor ini kita jual dah. Istri melihat pesimis, ya Allah, ayah, ini motor zaman Nabi Adam, agak susah nih. Terserah ayah, luar biasa. Lihat Pak, kalau kita punya hajat kepada Allah, jangan tinggalkan Allah. Si bapak bawa tuh motor jam 8 menuju toko jual barang beli, barang bekas, jual barang bekas. Iya, motor-motor bekas, motor second. Sebelum dia ke toko, dia mampir ke masjid. Apa yang dia lakukan? Salat 4 rakaat duha, 4 rakaat hajat. Hajatnya 4 rakaat. Ini Abdullah bin Abbas mengatakan salat hajat 4 rakaat. Salat dia 4 rakaat. Setelah salat ada utang. Ya, dia bawa ke toko-toko, masya Allah, rata-rata toko mau membeli, harganya berapa Pak? 500.000, 600.000 ya. Itu motor-motor zaman Cibubur itu ngenes banget. Kecuali engkau mu'alaf, kok gimana kau beli motor? Tolong kok, anak saya butuh sekolah besok nih, pendaftaran tutup jam 3. Kasih kok, udah terakhir 1 juta. Ya Allah kok tega amat kok, 3 juta kok gak bisa mas. Sejuta udah lumayan daripada gua beli kiloan. Begitu tuh. Kalau kiloan kan lebih murah kalau kiloan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya sudah, pulanglah kembali dia. Istri bilang, gimana Pak? Ya, mungkin kurang tahajud. Luar biasa. Kurang tahajud. Malamnya dia tahajud lagi, minta sama Allah. Paginya dia berangkat. Sebelum berangkat ke toko, Allahu Akbar, dia sholat lagi. Sholat duha 4 rakaat, sholat hajat 4 rakaat. Doanya lebih kuat, betul? Permintaannya lebih kuat, nangisannya lebih menghajatkan. Mengapa? Jam 3 tutup, jam 3 sore penutupan, pendaftaran tutup. Ya Allah, sampai dia baca surat Al-Waqi'ah. Selesai surat Al-Waqi'ah dan doa, dia keluar tuh.
Masya Allah, Allah, motornya hilang. Motornya hilang, luar biasa. Ya Allah, bagaimana ceritanya ya Allah motor hilang begini? Dia lihat kanan kiri, ya Allah, motor zaman kimut masih ada yang suka, ya Allah, gimana? Nangis dia, wajar manusia. Dia pulang ke rumahnya, dia sampai air matanya supaya tidak menggenang di pelupuk matanya. Dia pulang ke rumahnya, istrinya ngelihat dari jendela, ya Allah, ayah pulang gak bawa motor, laku ya Allah. Assalamualaikum ibu, salam ayah, ya Allah, Allah maha baik ayah. Diam aja. Berapa dapatnya? Siapa yang beli? Terus nerocos. Yang namanya bini kan ngomong terus kan begitu. Siapa yang beli ayah? Si ayah ngomong, Allah yang beli. Bagaimana ceritanya? Hilang tuh motor. Lihat, seorang hamba semakin digencet dengan ujian, semakin dekat dengan Allah. Maka lihat, derita yang membersamaimu menjadikan dekat dengan Allah itu lebih baik daripada nikmat-nikmatmu yang menjadikan kau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Nangis, lisannya bertaburkan zikir Allah. Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Jam 3 tutup, ya Allah, nggak tahu. Tiba-tiba jam 11 ketukan pintu bunyi tok tok tok. Suaminya buka pintu, dibuka, ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dibuka pintu DKM Masjid At-Taqwa 2 orang. DKM Masjid At-Taqwa 2 orang. Ada apa nih Pak DKM? 4 juta. Alhamdulillah. Siapa yang nyangka? Itulah rekayasa Allah. Itulah rencana Allah. Itulah makar Allah. Allah punya makar ini. Allah punya rencana yang baik untuk kita. Cuma terkadang jangan kekeh sekehendak kita, karena Allah punya kehendak yang lebih besar. Kalau keinginan kita lebih ingin dipenuhi, seperti maaf si bapak ini kan nggak mungkin menjual motor jadulnya, harganya nggak lebih 1 juta, padahal kebutuhannya berapa? 3 juta. Tapi sengaja Allah hilangkan karena Allah pengen memberikan yang terbaik lewat DKM tersebut. Luar biasa. Itulah rencana Allah SWT. Betul? Ini dikatakan amanu. Kalau kita punya iman, yakin Allah berikan kepada kita. Kalau kita imannya ditambah lagi dengan banyak amal soleh, nah ini cakep Pak. Kita bicara iman. Ya. Kalau kita bukan hanya beriman saja, bukan hanya beriman, tapi sibuk dengan amal soleh, itu surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata satu kampung, satu negeri, satu keluarga beriman kepada Allah dan bertakwa, bukan hanya iman saja tapi sibuk taat kepada Allah, Allah kucurkan berkah rezeki yang banyak. Kerjanya nggak capek, tapi uang datang banyak. Iya Pak. Di Cikarang subhanallah, seorang bapak GM dia mengatakan, ya Allah, ini semakin tinggi karir kok semakin susah sholatnya ya Allah. Lihat, semakin susah sholat tepat waktunya ya Allah. Rob, saya minta kepada Engkau, khawatir sholatnya sering telat, bahkan nyaris meninggalkan sholat. Ya Allah, bismillah, saya istikharah resign dari perusahaan ini. GM keluar dari perusahaan Jababeka, dia buka usaha sendiri, online bisnis desain by jaringan. Masya Allah, luar biasa. Doa dia dikabulkan, minta agar sholat 5 waktu terjaga dalam ikhtiar nafkahnya. Allahu Akbar, dia online di rumahnya, sampingan masjid, 5 waktu gak pernah tertinggal. Rezekinya Masya Allah, setiap bulan 10-20 yatim, gak nampas gitu. Setiap bulan untuk masjid sekian, untuk masjid ini. Dia mengatakan, karena saya dahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Lihat, kalau kita mendahulukan Allah, lihat berkah rezeki. Iya, apa dalilnya? At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya barang siapa sibuk taat kepada Allah,
lebih mendahulukan Allah. Allah dahulukan nikmat rezekinya untuknya. Mas Dery, betul atau tidak, seorang mantan artis, sebulan yang lalu beliau memberikan tausiah dengan Ustaz Rifil Ham, dengan Ustaz Tengku Zulkarnain. Beliau bertutur bahwa Ustaz, saya juga begitu. Beliau ikut dengan jamaah tabligh. Beliau bercerita, setelah saya mendapatkan hidayah, meninggalkan dunia gelap, dunia hitam, bismillah, saya bertekad, saya janji sama Allah, ingin menjaga sholat 5 waktu. Ya Allah, tuntun hati ini. Lihat ibu, Bapak, apa yang terjadi? Ujiannya berat. Toko dia di balik kedatangan tamu dari Prancis, ingin berbisnis bersama beliau. Jam berapa? Jam setengah 12 menjelang zuhur. Dia sudah janji sama Allah untuk datang kepada Allah tepat waktu. Pas waktu bersamaan datang temannya dari Prancis bawa uang sekian miliar investasi. Lihat tutur katanya, Mas, saya ada janji sama Tuhan saya jam 12 kurang 5 atau kurang 7. Ini balik nggak kedengaran azan. Saya naik motor ke masjid dulu. Apa kata temannya? Bisnis is bisnis. Nggak bisa. Kalau ente tinggalin, saya akan tinggalkan semuanya. Kata orang Prancis. Apa kata Mas Dery? Silakan. Rezeki saya di tangan Tuhan saya. Ditinggalkan tamunya di tokonya. Tokonya ditutup, dia berangkat ke masjid. Ketika berangkat ke masjid, setan menggoda, ya rugi dulu. Betul nggak tuh? Ya, setan. Sholat dia zuhur, lalu ba'diyah, udah ditawarkan kepada Allah, ya Allah, engkau yang beri rezekinya. Pulang dari masjid, pulang, Masya Allah, masih ada si orang Prancis. Allahu Akbar, rezeki Allah itu. Ini katakan kita. Maka lihat, mengapa Allah memanggil orang-orang ya ayyuhalladzina amanu untuk yang berpuasa? Karena iman itulah yang menyegarkan, iman itulah yang menguatkan, iman itulah yang menjadikan kita semangat untuk puasa, semangat untuk tilawah, semangat untuk tarawih, semangat untuk itikaf. Pulang dari kerja, Masya Allah, pulang sebentar ngambil ransel, ngambil pakaian, masuk masjid atin, doa itikafnya apa? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Betul nggak kira-kira? Doa itikaf Bismika Allahumma. Ya Allah, langsung belum tidur, bangun pas sahur, subuh tidur lagi, cuma pindah tempat tidur aja gitu ya. Sudah azan ya? Belum. Nah ini kembali. Jadi iman. Yang kedua, kutiba alaikus, yang diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini artinya dalam syariat pula ada yang dipaksakan. Kok bisa dia? Puasa yang dipaksakan adalah puasa Ramadan. Sholat yang dipaksakan, sholat lima waktu. Sedekah yang dipaksakan, zakat. Betul? Zakat. Umrah yang dipaksakan namanya haji. Betul tidak? Dan zikir yang dipaksakan apa? Zikir yang dipaksakan saat kita lemah, lalai dalam zikir, Allah paksakan agar hambanya berzikir dengan cara apa? Digencet dengan ujian. Betul? Sakit gigi 3 aja, ya Allah, astagfirullahaladzim. 3 banyak amat nih ya. 1 aja gigi sakit, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah. Allah, sampai kayak azan, betul nggak? Iya, coba mohon maaf, karyawan jatuh aja dari kampung, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, betul? Dipaksakan untuk ingat kepada Allah. Kadang Allah paksakan kita untuk sedekah dengan cara apa? Diambil tuh apa yang tadinya engkau niatkan untuk orang lain, tapi engkau pakai, Allah cabut, jadi dipaksa. Kejadian di Pulau Gadung, ya, GM sebuah perusahaan dapat bonus dari perusahaan, ya, dia mencari ke Bandung weekend, long weekend dari Kamis, Jumat, Sabtu sama keluarganya di hotel, Pak.
Nah, ibunya datang dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu itu diantar pulang. Apa kata istrinya? Pak, ibu tolong lebihkan sedikit, kasihan kalau di kampung dia butuh apa-apa, khawatir dia sakit, lebihinlah sedikit. Kata anaknya, dan dia adalah suami si istri ini, udah cukup gitu loh. Wah, tambahin lagi amplopnya, kasih, udah cukup. Bu, nih ya untuk jajan, ayo diantar tuh sampai kampungnya di Banten. Masya Allah. Setelah selesai, Kamis, Jumat, Sabtu keluarga ini ke Bandung. Di Bandung di sebuah hotel yang lumayan, yang bagus, ya. Masya Allah, dia ke balkon lihat suasana. Oh, Masya Allah, kok ada hotel yang bagus tadi? Coba lihat. Hotel apa sih itu? Istri bilang, ini hotel ini. Kata suaminya, "Ma, kita pindah terus. Hotelnya lebih mahal, lebih bagus, lebih wah kayaknya, yang super VIP." Udah, coba lihat. Langsung, mohon maaf kita sebutkannya Traveloka. Iya, disebutkan mau untuk booking tiket. Sabtu siang niatan mau pindah ke sana. Sabtu sehingga malam minggu di sana. Betul? Ya, sudah booking, bismillah, udah di klik, udah. Sabtu pagi keluar check out. Kisaran jam 10, jam 11. Maaf, kisaran Sabtu siang sudah check out dari hotel pertama ke hotel yang kedua. Lihat Bapak Ibu, lihat ini penting sekali. Ketika masuk ke hotel yang kedua, ke resepsionis, dia mengatakan, "Mbak, saya udah booking." "Oh, atas nama siapa?" "Fulan." "Oh ya, coba cek." Dicek, kok gak ada tanggal berapa, hari apa? "Hari Sabtu ini. Saya booking di hotel sebelah karena pengen pindah ke hotel ini." "Oh ya, dicek." "Nggak ada Pak." "Atau Bapak salah nggak klik tanggal?" "Enggak, hari Sabtu ini kok." "Coba lihat di HP Bapak." Ketika cek HP-nya, Masya Allah, dia salah klik. Masya Allah, dikliknya hari Jumat, bukan hari Sabtu. Allahu Akbar. Uang itu hilang 9 juta. Istrinya terdiam, megang ayah, 9 juta ini yang kita mau kasih sama mama. 9 juta ini yang mau kasih, yang mau kita kasih sama mama. Kasihan mama di kampung untuk bulan Ramadan. Nah, istri hilang nggak tuh? Makanya Ramadan ini diwajibkan Allah berpuasa agar ada kasih sayang, agar ada cinta. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, belajar dari sejarah. Ya. Bagaimana orang-orang saleh berpuasa, bagaimana orang-orang saleh membaca Quran, terus baca Quran. Lihat Abu Bashir bin Muhammad rahimahullah, orang yang terus baca Quran. Orang yang terus baca Quran saat sakaratul maut, terengah nafasnya. Bahkan ibnatu, anaknya nangis. Ketika anaknya nangis, ya, tangan ayahnya memeluk dari belakang, karena ini buah hati semata wayang. Ya tamki ya budayati, anakku jangan nangis ya, jangan nangis. Jangan takut dengan ayah, jangan takut saya. Fa inni qad khatamtul Qur'an arba'ata alafi khatmatan li muwajjati hadzal masr. Apa kata ayahnya? Tenang sayang, jangan sedih dengan ayah seperti ini. Sungguh ayah sudah menghatamkan Quran 4.000 kali hatam Quran untuk menghadapi sakaratul maut yang berat ini. Berapa Bu? 4.000 kali hatam Quran untuk menghadapi sakaratul maut yang berat ini. Tapi ayah sedih dalam sakaratul maut, enggak sedih. Ayah enggak sedih. 4.000 kali hatam Quran ayah telah menghatamkan Quran bersama ayah. Lihat, cerita-cerita seperti ini menggugah kita untuk menghiasi Ramadan dengan banyak baca Quran. Maka Quran itulah yang menolong kita. Syafi'ah, menenteramkan wajah oleh keringatan, muka oleh pucat, tapi hati menenteram.
Ya Quran. Itulah Quran. Ini. Nah, kita lanjutkan nanti kiat-kiat untuk mendapatkan nikmat di bulan Ramadan insyaallah. Karena ini sampai jam 11 kalau tidak salah. Assalamualaikum.